episode 109, Pulang ke Rumah. Tuan Kota, Patriark Luo, kami sudah menghitung jumlah total orang yang terbunuh. Seorang pria parubaya berdekat dan boleh melaporkan apa yang mereka temukan sejauh ini. Ada hampir 50 orang yang meninggal. Tuan muda keluarga Yu juga meninggal. Sepertinya dia telah dipukul dengan keras hingga menabrak ke dinding. Ditemukan bahwa semua organ internalnya hancur total dan kepalanya menghilang. Seolah-olah itu adalah tubuh tanpa kepala. Darah meresap ke sekitarnya, yang berarti kepalanya meledak. Sedangkan Patriark Klan Yu juga meninggal. Kami hanya menemukan kepalanya dipenggal beberapa detik sebelum tubuhnya benar-benar habis dilalap api. Pria parubaya itu mengatakan ini dengan ketakutan. Dia belum pernah melihat pembantaian yang begitu mengerikan dengan cara ini. Ini adalah tragedi yang belum pernah terlihat di kota Tianyun. Wang Shu membuka matanya dengan tak percaya mendengar semua ini. Dalam pikirannya ini adalah pembantaian tanpa ampun. Wajah Luo Xian menjadi lebih hitam karena dia tahu dia telah kehilangan banyak bawahan. Dia sangat marah melihat ini. Dia tidak peduli jika korban berasal dari klan lain yang berada di bawah kendali salah satu klan besar lainnya. Tetapi klan ini adalah salah satu bawahannya. Namun, aku punya hal lain untuk dilaporkan. Pria itu berbicara lagi. Wang Shu mengangguk membiarkannya berbicara. Orang-orang yang selamat menyebutkan bahwa pemuda ini membawa seorang gadis kecil bernama Huan Yin yang merupakan salah satu pelayan di klan ini. Wang Shu langsung berpikir sesuatu seharusnya terjadi di tempat ini. Pemuda itu tidak terlihat jahat ketika mereka bertemu, bahkan menyelamatkan dia dan putrinya dari serangan binatang itu. Sama seperti dia menyelamatkan anggota keluarga Zhang dan menyembuhkan istri Patriark Xinwei. Waktu itu, dia hanya menemukan wajah ketidakpedulian dan ketenangan di matanya, sesuatu yang jarang terlihat pada pria muda, tetapi tidak ada jejak kejahatan atau kemunafikan, seperti mengambil keuntungan dari mereka setelah mereka diselamatkan. Tuan Kota, aku tidak ingin masalah ini berlalu begitu saja. Aku ingin bajingan itu membayar mahal. Luo Xian berbicara sambil menggertakkan giginya dengan marah. Ini jelas merupakan tamparan bagi keluarga Luonya. Luo Xian sudah memikirkan cara untuk menghabisi Fei Hung jauh hari sebelumnya. Tidak peduli apa yang harus dia korbankan. Wang Shu perlahan mengangguk. Aku akan mencoba menyelidiki masalah ini di sini nanti. Patriark Luo, meskipun sangat disayangkan karena situasinya tidak menguntungkan, karena kita sekarang harus fokus pada hal yang paling penting, yaitu masalah serangan dari binatang iblis. Wang Shu ingin terlebih dahulu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tetapi dilihat dari situasi yang sudah terjadi di tempat ini, dia tidak dapat menemukan banyak petunjuk. Wang Shu tinggal cukup lama mengawasi tempat itu dan terkadang membantu memadamkan api yang anehnya menyala kembali untuk terus membakar mayat-mayat itu. Sedangkan Luo Xian pergi dengan wajah cemberut, penuh amarah. Guru, aku sudah kuat. Bisakah aku terbang dengan pedangku sendiri seperti yang kau lakukan? Jeritan kegembiraan terdengar di langit yang agak gelap saat cahaya bulan menerpa dua sosok yang terbang menembus awan. Huan Yin, yang sekarang sedang digendong oleh Fei Hung, mengangkat tangannya ke udara, menghibur dirinya sendiri, dan melambaikan tangannya untuk melewati awan. Senyum yang murni dan bahagia terlihat di wajahnya. Iya, begitu aku memperbaiki pedangmu sendiri, dan kau maju beberapa tahap lagi, kau akan bisa terbang menembus awan. Jawab Fei Hung sambil tersenyum. Baiklah. Huan Yin mengangguk dengan gembira, menunggu saat dia bisa terbang bebas di antara awan dengan gurunya. Fei Hung tersenyum padanya dan mereka segera pulang.
Aku kembali. Fei Hung berbicara dengan suara yang agak keras untuk memperingatkan kedatangan mereka. Kakak laki-laki. Cerita emosional dan feminim terdengar saat sosok lembut terbang dengan cepat. Lingxi, seperti biasa, adalah orang pertama yang berlari keluar begitu dia mendengar suara Fei Hung. Lingxi berhenti karena terkejut ketika dia melihat Fei Hung memegang tangan kecil seorang gadis kecil. Saudara Hung, kau sudah kembali? Saat Lingxi hendak mengatakan sesuatu, Lingyan memasuki ruang tamu. Dia juga tidak selesai berbicara ketika dia melihat Huan Yin berpegangan tangan dengan Fei Hung. Dia melihat dua orang ini sepertinya adalah ayah anak. Kenapa dengan wajah kalian itu? Biarkan aku memperkenalkan kalian padanya. Dia adalah Yin Er. Fei Hung mengamati reaksi kedua saudara ini dan memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Huan Yin bersembunyi di belakang Fei Hung, takut bertemu dengan kedua orang ini. Meskipun dia mempercayai Fei Hung, itu tidak berarti dia akan mempercayai orang lain. Jadi ketika dia melihat orang baru yang akan menjadi kakaknya, yang gurunya katakan padanya, dia masih sedikit gugup. Yin Er, jangan takut. Mereka tidak akan melakukan hal buruk padamu. Mereka juga orang baik, dan akan menjagamu dan mencintaimu seperti aku. Fei Hung tahu bahwa bocah ini sudah trauma selama ini. Jadi Fei Hung berbicara dengannya dengan sabar dan penuh kasih, mencoba membuatnya mengatasi ketakutannya. Huan Yin mengangguk dengan sedikit ragu-ragu. Mengambil beberapa langkah ke depan, Huan Yin membayangkan dia berada di depan saudara kandungnya yang lebih besar darinya dulu, dan akhirnya mencoba untuk menunjukkan senyum malu-malu. Aku Huan Yin. Kalian bisa memanggilku Yin Er atau Yin Yin. Ling Yan dan Ling Xi memperhatikan Huan Yin, yang dengan gugup memperkenalkan dirinya, dan segera mereka menoleh ke arah Fei Hung. Seolah bertanya siapa gadis ini, Fei Hung hanya tersenyum pada mereka. Oh, Huan Yin adalah nama yang bagus. Ling Yan adalah orang pertama yang keluar dari keterkejutan dan tersenyum pada Huan Yin. Dia kagum bahwa anak yang begitu cantik ini bisa ada, seolah-olah dia adalah bidadari kecil dari surga. Yin, kau secantik bunga yang indah. Lingxi juga berkata sambil tersenyum. Dia menyukai bocah ini yang tampak seperti boneka yang indah. Huan Yin tersenyum bahagia saat kegugupan dan ketakutan di hatinya mulai memudar. Wow, kakak perempuan, kau sangat cantik. Begitu kegugupan Huan Yin menghilang, pikirannya menjadi jernih dan dia bisa mengamati kedua orang yang lebih besar darinya ini dengan baik. Ketika dia mengamati Lingxi, bahkan Huan Yin membuka matanya karena terkejut dan dengan polos mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Dia belum pernah melihat kakak perempuannya begitu cantik. Lingxi tersenyum senang pada komentar Huan Yin. Terima kasih adik. Tapi kau lebih cantik dariku. Ucap Lingxi sambil meraih tangan kecilnya. Huan Yin agak takut dengan sentuhan yang tiba-tiba. Tetapi melihat senyum tulus yang diberikan kakak perempuan ini padanya, dia santai dan membiarkan tangannya dipegang. Tidak, kakak perempuan, kau lebih cantik dariku. Benarkan, guru? Huan Yin berbalik untuk melihat Fei Hung.